lagi di Info Online kita Minggu 31 Mei 2020. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita sedikit dulu yuk. Kita sedikit dari Kidung Ceria 62. Apabila kita suka cita, tahu gerakannya ya? Tahu kan? Ya, kakak-kakak ini belakang juga akan ikut gerakannya. Oke? 1, 2, 3, ya. Apabila kita suka cita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita suka cita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita suka cita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Ya, adik-adik tadi kita udah sedikit. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh sebelum memasuki ibadah kita, mari kita nyanyikan lagu masuk ke KPA. 1, 2, 3. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentang ladang Tuhan, kami kuncup bertumbuh riang. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih menyirami. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana, jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Itu lagu pembukanya, mari kita angkat pujian dari Kidung Ceria 13. Kami puji dengan riang. 1, 2, 3, ya. Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap. Sumber suka yang abadi, beri sinar-Mu menyerap. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Kembali lagi kami Tuhan mengucap syukur atas berkat-Mu kepada kami anak-anak-Mu. Boleh tibakan tempat ini untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan boleh berkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Tuhan boleh berkati kakak lain yang akan menyampaikan firman-Mu. Berkati juga adik-adik yang akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, inilah anak-Mu, haleluya, amin. Adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat lagu pujian dari Kidung Ceria 137. Senang ku baca Alkitab. 1, 2, 3, ya. Senang ku baca Alkitab, yaitu firman Allahku, pedoman hidup yang benar, sempurna dan kudus. Oke adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Tuhan masih memberikan kami kesehatan juga napas kehidupan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati setiap kami agar kami Tuhan mau mendengarkan dan juga melakukan firman-Mu. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Amin. Shalom adik-adik, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Oke, adik-adik udah persiapkan belum Alkitabnya? Yang udah siapin Alkitabnya, kita buka Alkitabnya. Kalau mau nanya dulu nih, kan udah ada tuh bocoran videonya. Kira-kira adik-adik udah tahu nggak anak saya dari mana? Ayo, siapa yang nonton videonya? Nah,
Nats hari ini terambil dari Yoel 2 ayat 28 sampai 29. Udah dibuka? Kita baca bareng-bareng ya dari judulnya. 1, 2, 3 ya. Hari Tuhan. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Turuna-turunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu, laki-laki dan perempuan, akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Baiklah, sebelum kakak bercerita, kakak akan kasih video dulu buat adik-adik. Selamat menonton! Cerita Alkitab hari ini yaitu Tuhan memberikan Roh Kudus. Nah, ini adalah para murid adik-adik. Halo semuanya. Mereka mengikuti Yesus sebelum Yesus naik ke surga. Sebelum Yesus ke surga, Yesus memberitahu kepada mereka akan menerima Roh Kudus. Nah, Yesus memberikan perintah kepada mereka untuk memberitakan firman dan ada Roh Kudus yang beserta mereka. Setelah itu, mereka tetap di Yerusalem. Dan suatu ketika ada angin besar. Dan ada lidah-lidah api di atas kepala para murid. Kemudian, mereka berbicara bahasa lain adik-adik. Nih, antar satu sama yang lain mereka bicara bahasa yang berbeda. Itu semua karena Roh Kudus. Baik adik-adik, tadi firman Tuhannya terambil dari kitab mana? Ya benar, kitab Yoel ya. Kakak mau nanya dulu nih, coba adik-adik cek Alkitabnya. Kitab Yoel ada berapa pasal ya? Kita lihat dulu. Ada 3 pasal ya. Nah, adik-adik, coba bandingin kitab Yoel sama kitab Yesaya. Coba adik-adik buka kitab Yesaya, ada berapa pasal? 1, 2, 3. Ada berapa? 66 pasal. Nah, dimulai dari Hosea adik-adik, Hosea, Yoel, Amos sampai Maleaki. Di sini pasal-pasalnya sedikit dibandingkan sama kitab Yesaya tadi. Kira-kira apa ya hubungannya sama pasal sedikit? Jadi adik-adik, pasal sedikit ini artinya kitab-kitab ini ditulis oleh nabi-nabi kecil. Diingat ya, nabi-nabi kecil. Nah, salah satunya yaitu Yoel. Yoel sendiri adik-adik punya tugas yang diberikan oleh Tuhan. Ada pesan yang harus disampaikan Yoel kepada umatnya. Yoel itu adik-adik melayani umat Yehuda. Ia bekerja di Bait Allah. Nah, tadi kan kakak bilang kalau Yoel itu punya tugas untuk menyampaikan pesan Allah bahwa kedatangan Tuhan itu sudah dekat adik-adik. Kata Yoel, ada tanda-tanda yang sudah diberikan Tuhan. Kakak mau tes dulu nih ingatan adik-adik. Minggu lalu, adik-adik IMPA online nggak? Ayo, siapa yang IMPA online di sini? Kalau IMPA pasti adik-adik ingat minggu lalu itu bercerita tentang apa? Karena cerita minggu lalu itu ada hubungannya dengan minggu ini. Ayo, apa? Ya benar, yang masih ingat kalau minggu lalu itu bercerita tentang ada wabah adik-adik. Wabahnya itu dalam bentuk hewan berwarna hijau. Apa? Ya benar, belalang. Nah, belalang ini adik-adik sudah memakan habis semua tanaman umat Yehuda. Contohnya itu pohon anggur, pohon ara, gandum, dan masih banyak lagi. Jadi, Yoel memberikan pesan bahwa umat Yehuda itu harus bertobat adik-adik. Karena kedatangan Tuhan tadi itu sudah dekat. Adik-adik, hubungan pertobatan tadi dengan video di awal apa sih, Kak? Nah, kakak mau tanya dulu. Tadi video di awal itu ada apa adik-adik? Nah, video di awal tadi itu ada lidah-lidah api ya di atas kepala para murid dan juga mereka bisa berbicara bahasa lain adik-adik. Nah, peristiwa tadi itu mereka alami saat Tuhan Yesus sudah naik ke sorga atau yang kita sebut dengan hari Pentakosta. Nah, adik-adik, apa sih Kak tujuannya Tuhan Yesus memberikan lidah-lidah api itu kepada para murid? Nah, adik-adik, tujuannya itu walaupun Tuhan Yesus sudah naik ke surga, Tuhan Yesus gak akan membiarkan para muridnya sendirian adik-adik. Kan tadi para murid punya tujuan, punya tugas untuk memberitakan firman ke seluruh dunia. Dengan adanya Roh Kudus yang diberikan Tuhan Yesus, jadinya para murid tidak merasa sendirian.
Roh Kudus itu bertujuan untuk memberikan kekuatan, penghiburan, semangat, menemani, dan supaya para muridnya itu terus memberitakan firman Tuhan adik-adik. Itu tujuan Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus kepada para murid. Adik-adik, Yoel juga memberikan pesan nih kepada umat Yehuda. Ketika mereka bertobat, nanti Tuhan akan memberikan berkat rohani, yaitu Roh Kudus yang diberikan oleh Tuhan adik-adik. Oke, dari cerita ini ada hubungannya antara Yoel dan juga kita. Apa? Tadi kan kakak bilang kalau misalnya umat Yehuda mereka bertobat, mereka akan diberikan Roh Kudus yang berasal dari Tuhan. Nah, sama dengan seperti kita juga adik-adik. Walaupun Tuhan Yesus nggak ada dekat kita, tapi Tuhan memberikan Roh Kudus yang ada di hati kita. Nah, Roh Kudus itu tujuannya untuk apa? Roh Kudus itu yang tadinya kalau umat Yehuda Roh Kudus supaya mereka bertobat, jalan menuju ke jalan yang benar. Kalau Tuhan memberikan Roh Kudus kepada kita supaya kita berbuat baik di dunia ini adik-adik. Roh Kudus itu diberikan kepada kita supaya kita tidak merasa sendirian, karena Tuhan Yesus itu selalu ada di dekat kita. Adik-adik, kakak mau tanya, kira-kira Roh Kudus itu asalnya dari mana ya? Ayo, dari mana? Ya benar, Roh Kudus ini tadi asalnya dari Tuhan. Tuhan pasti mau kan kita berbuat baik kan adik-adik? Nah, kamu mau tanya dulu nih, perbuatan baik apa yang pernah adik-adik lakukan? Atau yang akan adik-adik lakukan? Kakak kasih waktu ya. Ayo coba dipikir-pikir, perbuatan baik apa yang pernah adik-adik lakukan? Pasti banyak kan? Oke, kita sebut bareng-bareng ya. Contoh perbuatan baik itu sayang mama papa, bantu mama papa, sayang kakak adik, terus tidak pilih-pilih makanan, mau disuruh makan sayur atau buah, terus apalagi ya perbuatan baik, tidak berantem sama saudara. Sekarang ada virus corona, tidak keluar rumah, mau dengerin mama papa ngomong, terus kalau di rumah rajin cuci tangan, adik-adik juga pakai masker kalau misalnya terpaksa keluar. Nah, itu contoh perbuatan baik kan adik-adik. Masih banyak perbuatan baik yang bisa adik-adik lakukan. Nah, tadi kakak sama adik-adik udah sebutin nih perbuatan baik. Kalau adik-adik lakukan, keren banget nih kalau misalnya adik-adik udah melakukan perbuatan baik. Tapi yang belum, adik-adik gak usah khawatir. Mulai sekarang adik-adik bisa melakukan perbuatan yang baik. Tapi kakak mau tanya dulu nih, kalau misalnya adik-adik gak melakukan perbuatan baik, kira-kira Roh Kudus sedih atau enggak ya? Pasti sedih adik-adik. Roh Kudus mau adik-adik kembali ke jalan yang benar, berbuat baik seperti yang diinginkan oleh Tuhan kan adik-adik. Kakak mau tanya, Roh Kudus tadi asalnya dari mana? Dari siapa? Dari Tuhan. Pasti Tuhan mau adik-adik menjadi anak yang baik. Jadi sama seperti umat Yehuda tadi, ketika mereka bertobat, Tuhan akan memberikan mereka panen yang berlimpah. Nah, tadi kan kakak ceritain kalau misalnya mereka tuh udah kehilangan tanaman mereka kayak anggur, gandum, ara, dan masih banyak, tapi Tuhan akan menggantikan dengan panen yang berlimpah adik-adik. Itu adalah bukti bahwa Tuhan menepati janjinya dan Tuhan tidak akan meninggalkan umatnya. Begitu juga dengan kita adik-adik. Ketika kita berbuat baik, itu tandanya Tuhan sudah lebih dulu berbuat baik kepada kita. Contohnya apa sih kak? Perbuatan baik yang Tuhan lakukan kepadaku, contohnya seperti ini. Adik-adik setiap hari bernafas kan? Tuhan memberikan daya di nafas. Kehidupan secara cuma-cuma, adik-adik diberikan kesehatan, ada mama papa, kakak adik, om, tante, paman, bibi, kakek, nenek, terus adik-adik masih bisa makan, adik-adik punya baju yang layak, adik-adik bisa sekolah, dan masih banyak lagi perbuatan baik yang Tuhan berikan kepada adik-adik. Tuhan sayang sama adik-adik dan juga kakak, oleh karena itu Tuhan memberikan Roh Kudus sebagai penuntun untuk senantiasa menemani dan menuntun adik-adik dalam berbuat baik tadi. Nah, tadi kan adik-adik udah sebutin nih, perbuatan baik itu boleh adik-adik lakukan dari sekarang dan juga masih banyak perbuatan lainnya yang harus adik-adik lakukan. Perbuatan baik ya, bukan perbuatan buruk ya. Oke, terima kasih sudah mendengarkan dan semoga adik-adik bisa melakukan perbuatan baik mulai dari sekarang. Oke, sekian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Oke
Oke adik-adik yang sudah mendengarkan firman Tuhan, kita akan aktivitas dulu ya. Udah lama kan kita nggak aktivitas. Oke adik-adik boleh siapkan kertas kosong, boleh kertas HPS, double folio, atau buku tulis. Adik-adik siapkan. Terus adik-adik yang punya pensil boleh pakai pensil, yang punya pena boleh pakai pena, atau yang punya spidol boleh pakai spidol ya. Adik-adik bisa gambar seperti yang kakak bikin ini. Lidah api. Kemudian kita lapisin satu lagi. Oke, selesai. Nah, untuk gambar ini adik-adik yang punya warna di rumah, misalnya warna merah atau warna orange, adik-adik boleh warnain sesuai. Kan kalau api kan atasnya merah atau enggak orange kan, adik-adik boleh warnain atasnya ini dengan warna merah atau orange. Kalau adik-adik nggak punya nggak apa-apa, karena adik-adik sudah menggambar lidah-lidah api yang tadi kak bilang. Oke adik-adik, kalau ini tandanya aktivitas adik-adik sudah selesai. Jangan lupa buat adik-adik tulis nama. Kalau di sini karena kakak yang buat, kakak tulis nama kakak hari ini. Kemudian hasil aktivitas adik-adik ini boleh adik-adik foto, kirim ke kakak Layan supaya kakak Layan tahu adik-adik sudah mengerjakan aktivitas minggu ini. Lidah-lidah api ini adik-adik tadi kak bilang dalam bentuk Roh Kudus. Roh Kudus ada di setiap kita, di hati kita, yang Tuhan mau untuk selalu melakukan perbuatan baik. Oke, sekian aktivitas hari ini. Terima kasih. Jadi untuk merespon firman Tuhan yang tadi udah kita dengar, mari kita angkat lagu pujian dari Kidung Ceria 241 dalam nama Yesus. 1, 2, 3 ya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kita tetap menang. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat menentang? Dalam nama Tuhan Yesus, kita tetap menang. Oke adik-adik, kita akan doa syafaat yang dimulai dari Kak Cici. Adik-adik lipat tangannya, kita satu dalam doa. Kalau Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, karena Tuhan sudah boleh memberkati kami yang beribadah saat ini. Sebentar kami mau berdoa ya Bapa buat bangsa dan negara kami, Indonesia. Kiranya Tuhan pada saat ini kami mau berdoa buat pemerintahan, mulai dari Bapak Presiden sampai ke pemerintahan yang terendah, RT dan RW, dalam menangani wabah virus corona yang tengah kami alami bangsa kami ya Bapak. Kiranya Tuhan juga boleh memberkati setiap staf kesehatan, supaya mereka tetap terus sehat, semangat dalam menangani virus ini, sehingga setiap pasien yang saat ini terkena positif, Tuhan yang boleh berikan kekuatan supaya boleh sembuh, dan virus ini juga boleh hilang dari bumi kami, sehingga kami boleh kembali melakukan aktivitas kami seperti biasa, seperti sedia kala ya Bapak. Kami serahkan bangsa dan negara kami, khususnya kota Batam, ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya juga Tuhan yang selalu memberkati dan menyertai kota kami. Hanya inilah doa anak-Mu. Terima kasih Bapak, saat ini kami ingin berdoa untuk gereja kami, kiranya Tuhan memberkati pendeta, majelis, jemaat, anak tua, diaken yang senantiasa untuk melayani Tuhan di tengah-tengah virus corona ini. Kiranya Tuhan yang selalu menyertai pelayanan mereka Bapak, berkati juga setiap jemaat Tuhan yang boleh senantiasa mengikuti ibadah di tengah-tengah virus ini. Tuhan yang selalu menyertai, menjaga mereka dimanapun mereka berada. Ini doa kami Bapak. Tuhan Yesus yang baik, kami mau berdoa untuk kedua orang tua kami. Kiranya Tuhan berkati kedua orang tua kami Bapa dalam segala aktivitas, kegiatan dan pergumulan mereka. Engkau juga berikan kesabaran bagi kedua orang tua kami untuk membimbing kami anak-anak-Mu, agar kami boleh menjadi anak-anak yang takut akan Engkau dan taat kepada orang tua kami. Kami juga berdoa untuk kedua orang tua kami. Mungkin saat ini orang tua kami tidak ada pekerjaan. Kiranya Engkau buka lapangan pekerjaan bagi mereka Bapa di tengah wabah yang sedang terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus.
Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini kami juga ingin berdoa untuk adik-adik kami yang ada di rumah. Kiranya Tuhan selalu memberikan mereka sukacita walaupun mereka masih di rumah aja untuk saat ini ya Bapak. Dan Tuhan juga boleh senantiasa memberkati dan menyertai mereka, tumbuh kembang mereka, kesehatan mereka, pendidikan mereka walaupun mereka masih belajar di rumah. Tuhan senantiasa memberkati mereka ya Tuhan. Tuhan lindungi, Tuhan jaga supaya mereka tetap sehat-sehat ya Bapak, sehingga saat virus ini selesai, virus ini hilang, kami boleh sama-sama kembali beribadah minggu seperti biasa ya Bapak, dan bertemu secara langsung. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk kakak layan kami. Tuhan berkati kakak layan kami dimanapun mereka berada, terkhusus mereka yang berada bersama keluarga mereka Bapak. Tuhan berkati mereka dalam kehidupan sehari-hari mereka. Tuhan berkati juga sekolah mereka, kuliah mereka, pekerjaan terkhusus pelayanan mereka Bapak. Tuhan Yesus, jika kakak lain kami dalam keadaan sakit, Tuhan kiranya menyembuhkan mereka melalui makanan, minuman, dan obat-obatan mereka, agar mereka bisa kembali pulih dan dapat kembali seperti biasa Bapak. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk kakak lain kami mungkin dalam pergumulan. Tuhan kiranya menjawab kehendak-Mu, pergumulan telah dalam kakak lain kami, agar pergumulan kami hadapi tidak menghalangi kami untuk melayani Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam-Mu. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu. Baru saja Tuhan kami menyampaikan serangkaian doa syafaat kami. Kiranya Tuhan mau mendengar doa kami dan menjawabnya di waktu yang tepat, dan berikan kami kesabaran untuk menanti doa-Mu. Baru saja kami mendengarkan firman-Mu, biarlah apa yang kami dengar boleh kami lakukan di kehidupan kami sehari-hari. Dan Tuhan, kami tahu doa kami ini jauh dari kata sempurna. Kiranya Tuhan mau menyempurnakan doa kami dengan doa Tuhan khawatirkan kepada murid dan kepada kami juga. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahannya sama seperti minggu yang lalu. Persembahannya adik-adik boleh berikan kepada orang tua, kemudian nanti orang tua memberikan kepada konsep masing-masing. Adik-adik, untuk pujian persembahan kita, mari kita angkat lagu pujian dari Kidung Ceria 356. Ku beri persembahan bait 1 sampai yang ketiga. 1, 2, 3 ya. Ku beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu, dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Kembali lagi kami Tuhan mengucap syukur atas berkat-Mu kepada kami anak-anak-Mu. Tuhan boleh memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan boleh memberkati tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan, atau juga pun tangan-tangan yang belum bisa memberikan persembahan. Kiranya Tuhan yang memberikan berkat kepada kami yang cukup. Tuhan juga berkati tangan-tangan yang akan mengolah persembahan ini. Kiranya Tuhan persembahan ini boleh dipakai hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik. Baiklah, kakak akan membacakan warta PA hari ini. Yang pertama, kakak ingin mengucapkan terima kasih untuk adik-adik dan juga kakak-kakak yang sudah mengikuti IMPA online hari ini. Sampai jumpa di IMPA online minggu depan ya. Yang kedua, kakak ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Semoga adik-adik sehat, adik-adik kuat, panjang umur, dan juga semangat dalam belajar ya. Nah, warta PA hari ini itu saja kakak ucapkan. Tuhan Yesus memberkati dan shalom. Tadi untuk lagu penutupnya, mari kita angkat lagu pujian dari Kidung Ceria 265. Yesus berurusan, bait 1. 1, 2, 3 ya. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersih
Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Tuhan masih memberikan kami kesehatan dan juga napas kehidupan. Tuhan, kami sudah berada di penghujung ibadah kami. Biarlah Tuhan ibadah kami ini tidak sia-sia. Apa yang sudah kami dengarkan, kami nyanyikan, kami doakan Tuhan biarlah itu menjadi ucapan syukur kami kepada Tuhan. Tuhan Yesus, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami Tuhan yang kami perbuat pada saat ini Tuhan, agar kami mau menjadi anak-anak yang baik sama seperti firman-Mu. Tuhan Yesus, inilah doa kami, kiranya adik-adik menerima berkat daripada Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. 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 Saat teduh sejenak, saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Oke adik-adik, kita udah di penghujung ibadah kita. Jangan lupa minggu depan kita juga akan ibadah bersama-sama di ibadah minggu impa kita. Dan adik-adik yang di rumah jangan lupa untuk selalu cuci tangan yang bersih, makan makanan yang bergizi, dan juga jangan lupa untuk selalu pakai maskernya. Dan kakak juga mengucap syukur buat adik-adik yang sudah boleh menonton video ini. Sampai jumpa minggu depan. Dadah! Ibadah minggu PA selesai.